Benua Atlantis menurut Al-Quran memang ada. Melalui metode Quranik arkeologi atau penelitian dari teks-teks kitab suci Al-Quran, Kepala Arkeologi Penelitian Gunung Padang, Ali Akbar mengatakan bahwa fakta Atlantis berada pada sekitar 11.000 tahun yang lalu adalah sangat memungkinkan. Menurutnya, ada faktanya nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak ada identifikasi geografi di mana mereka itu diturunkan. Nabi Adam, Nuh, Hud, Idris, Saleh, dan seterusnya itu semua tidak disebutkan di mana dimensi ruangnya. Tidak jelas dari mananya. Kemudian baru Nabi Yusuf disebutkan dari Mesir. Nabi-nabi pra-Ibrahim tidak disebutkan jelasnya. Namun dari segi waktu, dapat diperkirakan waktunya adalah antara 25.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Di mana yang mengejutkan, dalam rentang tahun ini terjadi kekosongan sejarah dan hingga kini belum ditemukan penjelasan tentang kejadian sejarah apa saja yang terjadi pada kurun waktu itu. Fakta ini membuat seluruh kemungkinan menjadi mungkin. Karena kekosongan sejarah ini, maka semuanya menjadi mungkin. Karena kan tidak ada tertulis di Al-Quran di mana sebenarnya nabi-nabi itu, tambahnya. Bahwa sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang mengisyaratkan adanya kehidupan sebelum Nabi Adam. Merekalah yang diduga merupakan kaum dari benua Atlantis dan benua Lemuria. Ingatlah ketika Robmu berkalam kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kalamnya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat di atas menggambarkan bahwa sebelum hadirnya seorang khalifah di muka bumi, telah ada bangsa yang mendiami bumi, dan mereka ternyata selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Penyebab hilangnya kehidupan Atlantis adalah akibat pertempuran antara mereka sendiri. Kaum Atlantis digambarkan memiliki moral yang sangat rendah dan kehidupan spiritual yang kosong. Tetapi mereka menguasai teknologi yang tinggi yang bahkan belum bisa kita capai pada manusia saat ini. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengelola bumi atau tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang berperilaku zalim terhadap diri sendiri. Quran Surat Ar-Rum ayat 9. Al-Quran memang menjelaskan dan memberi isyarat akan adanya kehidupan sebelum hadirnya makhluk bernama manusia di muka bumi. Isyarat-isyarat tersebut sebenarnya bisa menjadi motivasi bagi para peneliti sejarah purbakala untuk kembali mencari tahu keberadaan benua Atlantis di dunia. Di buku The Lost Continent Finally Found, Arsio Santos, Atlantis juga disebut Atalah dari Indonesia, yang kemudian lahir bibit-bibit peradaban berkembang menjadi budaya lembah Indus, Mesir, Mesopotamia, Haiti, Roma, Inka, Aztec, dan lain-lain. Budaya-budaya ini mengenal mitos yang sangat mirip.
Nama Atlantis di berbagai suku bangsa disebut sebagai Talah, At-Talah, Patalah, Talah-Talah, dan lain sebagainya. Setelah terjadi letusan Krakatau dan Tambora, Atlantis jadi pulau surga dan neraka kosong. Dan inilah yang diingat oleh para leluhur Atlantis yang melarikan diri ke benua lain. Dan beberapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Quran Surat Maryam ayat 98. Beberapa telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka, sedangkan mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Quran Surat Maryam ayat 74. Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Roh. Maka apakah mereka tidak mendengarkan atau memperhatikan? Quran Surat As-Sajdah ayat 26. Dan beberapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka telah mendapat menjelajah di berbagai negeri. Adakah mereka mendapatkan tempat lari dari kebinasaan? Quran Surat Qaf ayat 36. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. Quran Surat Ghafir ayat 21. Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang sebelum mereka? Adalah orang-orang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya, dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Quran Surat Ghafir ayat 82. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Allah telah menimpahkan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerimanya akibat-akibat seperti itu. Quran Surat Muhammad ayat 10. Itulah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kehidupan sebelum umat manusia. Wallahu a'lam.